Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Salam sejahtera buat kita semua. Izin. Ya, perkenalkan nama saya Teguh Eko. Saya CEO dari Prosa AI. Pertama, saya kenalkan dulu Prosa ya. Mungkin kalau Alobank, itu OJK udah pada kenal semua. Kalau Prosa ini startup kecil dan kita mungkin nggak banyak yang tahu tentang Prosa. Prosa ini singkatan dari Perusahaan Bahasa. Jadi kita ini salah satu Indonesian local company ya yang mengembangkan AI dari ground research. Nah, salah satunya memang di co-founder oleh Bu Ayu dan Bu Desi dari bagian pusat ITB dan memang ini merupakan salah satu ikigai kita gitu ya. Jadi memang punya minat di situ dan alhamdulillah dapat jalan untuk bisa mengembangkan teknologi ini. Mudah-mudahan bisa jadi safeguard juga Pak buat teknologi bahasa di Indonesia gitu. Nah, jadi kita punya kapabilitas untuk mengembangkan AI dari research dan deploy di industrial scale. Memang misi kita ini untuk meningkatkan kehidupan manusia, terutama bangsa Indonesia, untuk lebih efisien dan produktif dengan menggunakan teknologi natural language processing. Kita membangun beberapa aplikasi sebagai suites, ya, dengan didasari sebuah toolkit API yang menjadi modul dasar sehingga bisa membangun berbagai produk-produk tersebut. Ini beberapa produk kami yang kami sudah hasilkan dalam waktu 5 tahun ini. Kami berdiri di 2018. Ada beberapa terkait business optimization. Itu ada untuk meeting transcription management, regulation technology platform, API untuk speech processing, dan API untuk text processing. Untuk customer engagement, kita ada semacam virtual assistant platform, speech analytics untuk call centers, juga social media sentiment analysis. Di eKYC and fraud detection, kami mengembangkan voice ID atau voice biometric. Ini salah satu tools yang sebenarnya berguna untuk fraud detection dan eKYC yang mungkin belum banyak dipakai di Indonesia. Dan kalaupun ada, itu selalu dari luar negeri. Dan ini kita salah satu perusahaan lokal yang bisa membawa ini menjadi di production level. Lalu untuk production productivity kita ada Salins untuk mentranskripsi dari suara menjadi teks dan juga text to speech untuk menghasilkan suara dari teks dengan kualitas yang hampir mirip dengan suara manusia. Jadi agak sulit dibedakan antara hasil yang di-generate dengan text to speech ini dengan orang yang berbicara secara langsung dan secara dinamis ya dihasilkannya. Di luar dari produk-produk yang kami hasilkan tadi, kami juga menyediakan consulting service secara customization, membangun data dengan annotation, dan juga training terkait AI. Itu terkait service kami di aspek NLP dan text analytics tentunya, information document extraction, speech processing, dan juga voice biometric. Ini beberapa awards dan certificates kami dari startup programs, awards, dan juga kami sudah certified untuk ISO 9001 dan juga 27001, terdaftar di LPSE juga dan mempunyai beberapa intellectual property, brand, dan copyrights. Ini beberapa klien dan partner kami dari pemerintah, dari BUMN, dan juga private maupun public companies. Beberapa diantaranya ada bank dan insurance juga. Oke, ini terkait NLP yang menjadi fokus dari perusahaan kami. Jadi tadi ada AI, banyak aspeknya. Kami fokusnya di natural language processing saja. Ada computer vision juga itu di AI, tapi kami tidak berfokus di sana. Tapi kami memanfaatkan hasilnya. Jadi misalkan OCR itu menjadi teks dan juga sign language recognition misalnya itu bisa menjadi teks dan kita bisa manfaatkan di proses lebih lanjut menggunakan NLP. Selanjutnya ini terkait implementasi yang sudah kami lakukan ya di bidang finance. Ini ada meeting transcription management. Mungkin pertanyaan apa hubungannya meeting transcription management ya dengan finance? Ini mungkin dipakai oleh para direksi dan juga tim yang membahas berbagai hal untuk memanajemen hasil rapat. Jadi mentranskripsi hasil rapat, manajemen kontennya menjadi semacam knowledge management system di dalam perusahaan, mempermudah untuk retrieval informasi lagi setelah hasil rapat. Tools ini juga bisa mensummarisakan apa yang sudah dibahas dalam rapat tersebut dan menghasilkan action points ya. Lalu voice biometric.
Voice Biometric saat ini sudah dideploy di salah satu bank di Indonesia untuk memverifikasi telepon customer. Jadi kita mendaftarkan voice print dari customer dengan tentu saja konsent dari customer tersebut sebelum mendaftar di bank, lalu mendapatkan tadi voice print yang akan digunakan untuk verifikasi. Nah, ini mungkin juga kita ada pertanyaannya nanti Pak terkait OJK, apakah sudah ada diatur atau belum? Tadi karena yang baru ditampilkan baru face recognition gitu ya Pak. Dan ini juga kita coba dengan bank yang kita implementasi, ternyata belum ada yang spesifik, tapi lebih ke arah KYC-nya ya Pak ya. Lalu text to speech ini digunakan juga tadi seperti reach out ke customer, marketing konten dan sebagainya. Ini ternyata banyak dipakai juga di financial banking, financial services and insurance industry. Untuk reach out ke customer, create konten yang dinamis supaya mempermudah reach out dan promote produk-produknya. Lalu kami ada juga Koala, kami sebutnya atau Conversation Analytics. Di dunia conversation analytics ini, dunia AI, sering disebutnya speech analytics. Jadi fungsi pertamanya adalah mentranskripsikan suara yang masuk dalam bentuk call recording, lalu menganalisis kontennya dan mendapatkan misalkan sentimen dari customer service maupun dari agennya, dan mendapatkan poin-poin pentingnya apa yang menjadi pembicaraan. Lalu bisa mengkategorisasikan komplain yang masuk, lalu apakah customer atau agent tersebut itu sesuai dengan SOP atau tidak. Terus salah satu produk lain adalah regulatory technology platform. Di sini kami mengcrawl semua peraturan untuk finance, khususnya untuk BI dan OJK peraturannya. Lalu dia akan mengekstrak semua informasi tersebut, membangun menjadi knowledge graph, dan membangun sebuah visualisasi, mempermudah terutama tim compliance di banking itu untuk menganalisis dan juga menindaklanjuti apabila ada isu terkait compliance. Nah, ini digunakan tadi selain dari tim compliance juga digunakan oleh tim hukum, terlebih pada teknologi information extraction-nya. Nah, ini beberapa dokumen yang kita sudah lakukan anotasi Pak. Jadi OJK menghasilkan dokumen tapi kan tidak ada tabelnya, tidak ada taggingnya dan sebagainya. Lalu Bank Indonesia juga dan beberapa peraturan dari government lainnya. Nah, ini kita lakukan pembangunan data dulu. Dari pembangunan data kita labelin. Jadi misalnya dari jutaan data kita label sebagian 10%. Dengan 10% itu kita bangun AI sehingga bisa menghasilkan model AI yang bisa menganalisis 90% lainnya. Seperti itu. Jadi dengan ini diharapkan ada efisiensi dalam melakukan analisis terhadap dokumen-dokumen tersebut. Nah, ini karena kita bicara tentang finance, saya hanya tampilkan yang finance saja, sedangkan kita juga melakukan pemrosesan terhadap domain-domain lain, baik itu healthcare maupun lainnya. Nah, contohnya seperti ini yang bisa kita hasilkan dari AI yang mengekstraksi informasi dan menghasilkan keywords yang kita bangun menjadi knowledge graph. Dan juga nanti akan divisualisasikan seperti ini, graf seperti ini. Lalu terkait sentimen analysis platform, ini salah satu yang kami buat adalah melakukan analisis yang lebih dalam terhadap sentimen, di mana sebelumnya tools-tools yang ada itu biasanya hanya mengambil sentimen dari satu dokumen secara keseluruhan. Misalnya satu posting Twitter, itu akan menghasilkan satu nilai sentimen. Dengan sentimen yang lebih lanjut itu menghasilkan beberapa nilai sentimen. Sentimen ini juga bisa kita tentukan keywordsnya terlebih dahulu. Misalnya mau menganalisis terkait terhadap pelayanan umum. Dari pelayanan umum ini secara otomatis nanti AI akan mengclustering mana saja posting-posting yang termasuk ke dalam pelayanan umum dan menghasilkan sentimennya. Lalu menghasilkan apa saja kalimat yang menghasilkan sentimen tersebut. Ini contoh untuk sentimen analisis di banking. Misalnya proses pengisian form rada ribet kalau mau di back. Jadi harus diketik ulang. Mohon agar sistemnya diupdate jika menyarankan nasabah mengisi melalui form di webnya. Atau no complaint. Servis memuaskan dan personal assistant saya sangat membantu luar biasa. Namanya Fani dan cabang Asia Afrika Bandung.
Saya sangat merasa dibantu oleh Fanny, thank you. Nah, ini menghasilkan beberapa konsep ya, yang kita tandai sebagai keywords value-nya, lalu mendapatkan sentimen markernya apakah negatif, positif, atau itu juga merupakan suggestion. Oke, selain produk tadi, kita ada NLP Toolkit API. Ini merupakan kumpulan daripada modul-modul API dasar yang dapat digunakan untuk aplikasi legacy yang sudah mempunyai aplikasi tapi ingin mempunyai kapabilitas AI secara cepat. Di sini ada beberapa toolkit API yang bisa digunakan, dan ini juga sudah beberapa institusi finance yang menggunakan ini untuk menganalisis maupun memproses data teksnya. Use case-nya misalnya di social media and online news monitoring system, knowledge and document management system, editorial and publishing efficiency, juga mengintegrasikan dengan chatbot optimization. Lalu untuk speech API-nya juga kita sediakan sehingga bisa integrasi dengan aplikasi, menghasilkan suara dari teks, mentranskripsi suara, dan juga untuk voice ID. Nah, ini mungkin spesifik terhadap PID, aturan OJK. Kita juga membuat sebuah produk yang spesifik untuk ini, Pak. Jadi kenapa perlu AI solution for PID? Nah, ketika OJK regulator lainnya membuat regulasi, para pelaku industri tentu saja perlu comply. Nah, dengan AI kita membantu mereka untuk comply lebih cepat dan lebih efisien. Ini terkait SOJK nomor 5 tahun 2022, di mana untuk pemasaran PID itu perlu ada penjelasan terkait manfaat biaya, risiko pada produk ditawarkan, dan lain-lain. Dan juga pernyataan pemahaman pada calon pemegang polis. Seperti tadi Pak Dwi sudah cerita, ada sentimen analisis yang advertisement analysis yang dilakukan dengan NLP. Nah, ini untuk para pelaku di financial industry, ini juga melakukan analisis terhadap pemasarannya juga recording terhadap statement dari customer ketika mereka menerima polis dari insurance. Ya, ini beberapa kegunaannya. Secara otomatis mentranskripsi percakapan dan mendapatkan insight dan bagian mana yang memang menjadi poin bahwa customer sudah melakukan pernyataan, sudah memahaminya. Ini ada beberapa features dan benefitnya kenapa kita pakai AI dibandingkan dengan manual recording saja dan disimpan tanpa dilihat lagi kontennya. Ini terkait tentu saja bisa melakukan transkripsi secara otomatis, bisa melakukan reference comparison dan scoring terhadap agent interview, bisa menghasilkan informasi entities, misalkan policy holder name, number, lalu menghasilkan channel separation dari satu recording, itu kita bisa pisahkan menjadi agent maupun customer, dan tentu saja proses yang jauh lebih cepat. Ini beberapa contoh journey-nya, saya skip saja. Nah, ini adalah basic teknologi yang kita pakai untuk PID, itu terkait speech to text, tadi transkripsi, dan juga channel separation dari audio, dan juga name entity recognition serta sentence similarity. Di sini menghasilkan entitas-entitas yang disebutkan dalam recording, dan juga menghasilkan kemiripan antara kalimat dan kalimat lain, sehingga menghasilkan pemrosesan yang jauh lebih cepat dan juga akurat. Ya, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.